Selamat pagi kawan WiFi. Ini untuk penjelasan gimana kalau kita kan pakai IP statik ya untuk ke jaringan itu. Nah, terus pertanyaannya itu kan sering disebutkan kalau pelanggan itu tiba-tiba merubah IP-nya, terus bagaimana? Seperti itu ya. Nah, ini anggaplah laptop ini router pelanggan gitu ya. Terus dia ngerubah IP-nya gitu. Nah, ini kan salah satu pelanggan gitu ya. Terus dia itu mendapatkan IP ini. Bentar. Dia akan mendapatkan ini IP routernya ya, yang 17 ini server pusatnya gitu ya. Nah, terus gimana kalau dia merubah IP-nya gitu? Oke lah, kita rubah di sini. Tadinya 17 jadi 19 gitu ya. Kita rubah. Apa yang terjadi gitu ya? Internetnya nggak akan jalan gitu. Nah, ini kita rubah ya. Ini berubah nih router pelanggan. Terus dirubah. Nah, dia akan keluar seperti ini. Dengan lihat, dia akan keluar seperti ini. Kalau si pelanggan itu merubah IP-nya gitu. Jadi dia akan keluar halaman login gitu. Nanti halaman login ini kita bikin buat main voucheran gitu dalam satu jalur. Jadi di bisnis ini selain kita main rumahan, nanti di sini kalau dia merubah halaman login, halaman IP-nya itu ya, itu akan berubah halaman login seperti ini. Nah, dia otomatis dia kan harus memasukkan kode voucher nih. Gitu. Sedangkan kode voucher itu kan kita juga jual gitu. Jual kode voucher yang saya sebutkan di video sebelumnya ya. Itu nah ini buat main voucheran. Jadi dia dirubah nggak masalah gitu. Dia nggak akan bisa jalan. Ini mau diapa-apain gini juga, mau nonton YouTube ini nggak akan bisa gitu. Nggak akan bisa jalan. Dia akan tetap terpaku di halaman login gitu. Nah, terus dia otomatis akan komplain gitu ya, dan akan ketahuan kalau dia merubah IP gitu. Kecepatan nggak akan bisa lolos karena internet aja nggak jalan gitu. Kalau dia merubah merubah si IP, anggaplah laptop ini router pelanggan gitu ya. Nah, itu nggak akan jalan. Nah, supaya jalan ya kita cek aja IP-nya lagi di router tersebut gitu ya. Di router tersebut. Nah, ntar dulu saya jelaskan untuk hotspotnya ya. Jadi untuk hotspot nanti kita jual itu kode vouchernya ya. Jadi di link tersebut kita juga bisa main voucheran gitu di beberapa titik gitu ya. Jadi yang nggak bisa pasang wifi pribadi gitu, dia bisa pasang voucheran, apa dia bisa beli voucher gitu. Entah itu kita titipin di warung lah, atau mungkin di mana lah gitu ya. Atau mungkin ada seseorang yang mau jualan vouchernya, harganya itu terserah, mau 2.000, 3.000, 5.000 itu terserah. Satu harinya berapa, satu minggunya berapa. Nanti ini juga ada videonya terpisah ya. Ada caranya terpisah, nanti saya jelaskan secara langsung ataupun via video juga bisa. Cara membuat vouchernya ini gitu. Nah, itu nanti di sini kita jual voucheran, nanti voucher ini mama vouchernya B123 gitu ya. Nah, terus dia akan sama masa aktifnya 1 hari, limitnya itu 1 M atau 2 M gitu ya. Itu bisa dipakai satu HP gitu. Mau dimasukkan ke HP yang lain itu nggak akan bisa gitu. Jadi satu HP. Dan wajib satu lagi hal yang perlu diperhatikan di login voucher ini. Di Mac acak itu harus dibikin Mac perangkat ya di HP-nya. Jangan pakai Mac acak. Karena kalau pakai Mac acak, sistem itu hanya akan mencatat satu MAC address untuk kode voucher tersebut. Mau B123 itu untuk MAC address sekian gitu ya. Kalau MAC acaknya itu aktif dan dia tidak pakai MAC perangkat di HP-nya, otomatis dia akan minta login voucher lagi karena MAC HP-nya berubah gitu ya. MAC address HP-nya gitu. Ya itu aja untuk MAC di voucheran itu harus pakai MAC perangkat gitu, bukan MAC acak. Seperti itu. Nah, ini nggak akan jalan kan ini, karena dia tampil halaman login seperti ini. Itu. Nih untuk YouTube dia nggak akan jalan. Dengan apapun juga nggak bisa jalan. Kalau dia balikin lagi IP-nya ke awalnya itu bisa jalan. Di routernya, anggaplah ini router ya. Router. Udah. Nah, ini akan hilang. Ya kan? Ini akan hilang. Nah, terus untuk YouTube dia akan jalan.
YouTube dia akan jalan karena dia udah kembali gitu ke MAC asalnya gitu ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Kalau pelanggan merubah IP, dia akan tampil halaman login gitu. Nah, terus IP-nya harus balik lagi. Karena di IP ini juga ini terkunci gitu ya, berapa Mbps gitu si pelanggan itu kita binding gitu. Itu akan lebih mudah. Jadi simpel di pengaturan Mikrotik itu cuma ada pengaturan hotspot, terus pelanggannya mau pelanggan bulanan pakai satu router itu dibinding, terus dikunci kecepatannya mau berapa. Udah itu aja, simple. Nggak pakai VLAN atau virtual LAN atau sistem-sistem yang lain gitu ya. Cuman IP binding, internet jalan, kita kunci kecepatannya di simple queue, udah selesai. Semudah itu gitu. Untuk gangguan juga gampang untuk dipahami. Untuk sistem-sistem yang lebih rumit lainnya itu nggak perlu lah gitu. Kalau untuk jaringan lokal untuk skala-skala kecil, kecuali kita ISP-nya itu mengcover satu kota gitu ya, itu bolehlah kita pakai virtual LAN yang berjibun gitu ya. Karena kan virtual LAN itu kan untuk memperbanyak IP gitu. Kalau cuman IP kita ya anggaplah 200 IP gitu, itu kita pakai statik aja udah cukup. PPOE itu untuk kalau ada kita virtual LAN itu baru pakai PPOE yang butuh IP lebih dari 200-300 IP itu. Ada virtual LAN-nya, terus virtual lainnya itu virtual LAN-nya itu di PPOE lagi gitu. Jadi IP di atas IP gitu ya. Itu bisa pakai itu, tapi juga itu kita harus bangun link yang bagus dulu. Kalau PPOE gitu bener-bener fix bagus PPOE itu linknya ya, linknya harus bener-bener bagus. Kalau linknya masih ya jaringan lokal ya, lokal area itu cuma satu kecamatan aja, saya belum rekomendasi pakai PPOE gitu. Untuk minimal satu kota itu baru pakai sistem PPOE. Jadi seperti itu. Kalau penjelasan di sini adalah kalau pelanggan merubah IP, dia akan tampil halaman login seperti tadi. Nah ini kita balikin lagi IP-nya ke IP-nya haknya si pelanggan tersebut gitu. IP 17 mama seperti ini, IP 17 itu kita bisa akses internet lagi gitu. Dan untuk remote pelanggan pun lebih mudah. Contoh saya punya pelanggan dengan IP berapa ya, dengan IP yang deket aja lah. Nah ini remote pelanggan ya dengan IP ini mana ya, 2. Nah contoh ini akan lebih cepat seperti ini. Kita tinggal masukkan, dan wajib untuk pelanggan itu kalau ngerubah ini beritahu operator ya, username apa password ini. Kalau saya sih mama ini 123 gini ya, biasanya pelanggan nggak merubah gitu ya. Kalau mau ini dirubah, operator wajib tahu karena untuk pengecekan gitu. Nah ini untuk seperti ini di pelanggannya gitu. Jadi kita akan mudah, mama pelanggannya kan 72.2 gitu, itu akan mudah kita meremote si pelanggan dari sisi server gitu ya. Seperti itu kan. Jadi ini kenapa gitu, pemakaiannya berapa gitu, berapa orang gitu, kita bisa ngecek. Tapi kalau pakai PPOE saya sudah coba kemarin dulu, udah dari beberapa tahun yang lalu, itu nggak pernah bisa bagus gitu ya untuk PPOE gitu ya. Seperti saya bilang, kita harus punya link full fiber optik, linknya stabil. Walaupun fiber optik pun kadang ada loopingnya gitu ya, mungkin di HTB kita atau di router kita itu ada seperti itu. Jadi ya penjelasannya IP statik aja dah, gak usah pakai PPPoE, saya bingung jelasinnya itu karena terlalu rumitnya gitu. Itu untuk jaringan yang satu kota itu kalau menurut saya sih. Kalau masih satu kecamatan, saya aja baru 3 kecamatan aja belum berani pakai PPPoE gitu, karena mayoritas juga pakai wireless gitu, yang fibering cuma turun di area setempat itu ya. Yaudah itu aja. Ini jadi kita remote pelanggannya, tinggal masukkan IP-nya, terus portnya pelanggan itu berapa gitu, terus di oke gitu ya. Terus kita kayak ini ada 2 orang gitu ya, terus yang satunya ada di sisa ini. Bentar, berapa ya, nyapa nganu saja, alif aja 54. Nah contoh ini pelanggan saya lagi. Oke, nah ini ya, ini nggak pernah diganti-ganti dia nih.
lihat si pelanggan itu dipakai berapa orang gitu ya di client list. Nah ini punya Pak Wandi ya, punya Alif ini, punya Alif Motor ini dia dipakai 2 orang gitu. Jadi kita bisa tahu pelanggan itu menggunakan berapa orang, dicek via server gitu ya. Jadi untuk teknisi, untuk timnya itu bisa ngecek, Mas punya aku kok wifi nya lemot, kita cek dia yang pakai berapa orang gitu. Wah mama kita bimbing nih 5 Mbps, dia dipakai untuk 8 orang, ya jelas lemot. Terus satu HP itu dapatnya berapa Mbps gitu loh. 5 Mbps anggaplah untuk 5 HP, satu HP 1 Mbps, atau 3 HP kan lebih cepat gitu ya. Kalau 5 Mbps, kalau dipakai lebih dari 5 Mbps kan berarti satu HP lebih dari, kurang dari 1 Mbps gitu kan. Itulah penyebabnya gitu. Jadi kita bisa cek kenapa dia lemot, penggunaannya terlalu banyak gitu. Atau mungkin kita ping gitu ya, pingnya itu stabil atau enggaknya gitu untuk di pelanggannya gitu. Itu di sistem mikrotiknya. Jadi kita bisa tahu untuk maintenance itu lebih mudah gitu untuk static IP daripada kita pakai PPPoE server gitu ya. Yang mana di PPOE itu seperti ini kan, mama jenengan mau nyeting PPOE ya, network ya kan, ini itu PPOE. Nah gini mama, PPOE, nah itu kan cuman username, password ya kan, confirm password, terus di OK gitu, di OK di sini. Nah disitulah jadi awal permasalahannya sistem gitu. Tapi kalau pakai ini walaupun jauh ya, ini jaraknya sekitar ya 50 kiloan lah dari rumah karena dia muter-muter di Sisai. Ini Pak Wandi itu di Sisai, Alif Motor ya, juragane Alif Motor Kaliangkrik. Nah ini di Sisai itu kita remote dari Balikerto ini bisa gitu. Nah itu stabil gitu loh. Padahal ini Balikerto Sisai itu kalau muter-muter lewat Nyendro itu sekitar 50 kiloan gitu. Mampir di Selomoyo Kerajaan dulu ini. Ya udah itu aja kan. Jadi enaknya pakai IP statik gitu. Apalagi cuma lokal, sudah fiberingnya lebih cepat lagi gitu. Nanti saya jelaskan satu-satu gitu ya. Untuk gimana cara sistem yang bagus, yang stabil gitu. Insya Allah semuanya akan baik sesuai pengalaman saya untuk 3 tahun terakhir ini. Saya membuat satu jaringan ini dan saya ingin mengajarkannya secara gratis kepada siapapun yang mau belajar dan menyarankan sistem yang stabil. Saya tidak memungut biaya untuk pembelajaran ke siapapun sesuai pengetahuan keilmuan saya, dan saya juga masih banyak belajar dari sistem-sistem yang baru gitu ya. Mungkin jenengan punya masukan apa buat saya terima, komplainan apapun saya terima, pedes nggak apa-apa gitu ya. Itu untuk bahan kemajuan seseorang untuk bisa lebih maju itu harus dikritik dengan pedas itu ya. Kalau nggak dikritik dengan pedas, manusia itu nggak akan maju gitu. Jadi ini sistem sederhana yang ingin saya bagikan gitu ya kepada teman-teman semua yang ingin belajar jaringan dengan keilmuan saya yang cukup sedikit, tapi moga-moga bisa bermanfaat gitu. Jadi IP statik aja ya, jangan kita membicarakan PPPoE gitu. PPPoE itu besok kalau udah waktunya gitu ya, mungkin beberapa tahun lagi kalau semua jaringan saya udah full fiber optik gitu, itu kita bicarakan PPPoE, atau mungkin yang lebih maju dari PPPoE gitu ya. Itu ya udah, itu aja yang saya sampaikan di 14 menit, hampir 15 menit ini. Selamat pagi, terima kasih.